apa aja, Pak? Puasa ya sama puasa, kagak makan kagak minum. Ya iya sama. Terawihnya Pak? Terawih Iya. Terawih ya alhamdulillah udah masih jalan, masih menjalankan jadwal terawih juga imamin gitu. Terus Ini lanjut ke pertanyaan ya Pak. nah, Bapak sudah berapa lama menjadi guru di SMK Multimedia Mandiri? kurang lebih 2012 saya masuk awal. Berarti berapa tahun tuh? 2012 ke 2025 sampai sekarang. Ya, berapa tahun? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kurang lebih ya 15 tahun ya. 15 tahun. Terus pertanyaan kedua, pengalaman apa saja yang sudah Bapak dapat selama menjadi guru di SMK Multimedia Mandiri? Pengalamannya ya banyak, beraneka ragam kelakuan anak-anak, karakter anak-anak, dan cara penanganan anak-anak itu ya alhamdulillah udah ngerasain semua di 10 tahun atau 15 tahun terakhir ya ngerasain semua, karena memang pengalaman saya di SMK ini dari 2012 itu masih guru biasa gitu, artinya tidak masuk dalam wali kelas. Di 2013-nya sampai saiki ya itu saya wali kelas terus. Ya alhamdulillah dapat kepercayaan. Pengalaman menangani anak pun ya luar biasa memang. Banyak dah kalau nanya pengalaman apaan aja. Nggak bisa disebutin. Iya. Karena 1 tahun karakter anak banyak. Tahun berikutnya pun sama. Dan berbeda-beda ya? Beda-beda. Gitu dan. Ya. Ya kemarin belum lama sampai di interogasi juga, sampai di kenakalan anak-anak itu kan nggak cuma di dalam kelas, di luar kelas ataupun di lingkungan sekolah, bahkan di luar di lingkungan pergaulan rumahnya pun itu masih dalam pengawasan sekolah juga. Yang namanya guru ataupun wali kelas kan perhatian itu seperti apa ya, seperti security 24 jam saya harus melayani anak. Pernah ada tuh di kelas 11 tahun ini, itu dia WA tengah malam, tentu saya layanin jam 12 ya teman. Ya kadang dia WA-nya sore ataupun sisa saya balasnya tengah malam, tapi masih dijawab juga. Haikal namanya. Haikal mana namanya Haikal. Haikal Akbar. Oh Haikal Akbar Sulaiman itu? Oh ya itu dia. Gangguin saya tetap, walaupun saya gedek malam-malam ngapain sih, saya layanin tetap. Oh gitu. Karena itu bagian dari pelayanan guru. Iya. Lanjut ke pertanyaan ketiga itu, apa saja suka dan duka Bapak selama menjadi guru? Sukanya apa ya? Saya sukanya itu setiap kelas beda suasana. Contoh, saya masuk di kelas A, suasananya anaknya cuek nih. Iya. Nah, kan otomatis saya juga bagaimana cara membangun semangat anak-anak nih. Walaupun nggak berhasil, tapi terputus dengan bel jam pelajaran, masuklah ke kelas B selanjutnya. Nah itu di situ suasananya pun berbeda. Itu sukanya saya. Karena apa? Karena memang setiap kelasnya itu suasana, bukan setiap hari juga, bahkan setiap saat suasana itu sangat berbeda. Kalau dukanya ya di sekolah itu dukanya keluhan-keluhan anak-anak, kemudian ya pokoknya dukanya masih sedikit. Berarti lebih banyak disukanya? Iya, lebih banyak sukanya. Cuma saya kagak tahu kalau sama perempuan saya masih suka, perempuannya belum tentu suka. Iya. Lanjut ke pertanyaan keempat itu, apa saja tantangan yang Bapak alami selama masa dari awal menjadi guru dan wakil kesiswaan sampai sekarang? Tantangan saya apa ya? Kalau dibilang tantangan,
ya harus mengeluarkan kebijakan ya. Kebijakan itu nggak banyak orang mengiyakan. Ya contohnya kan udah banyak juga. Di saya mengeluarkan kebijakan dari bidang kesiswaan, nantinya beberapa guru ada yang kok begini, kok dapat kebijakan. Itu tantangan saya untuk melawan, bukannya melawan ya, untuk meredam guru-guru yang belum sepaham. Karena memang kan karakter guru itu memang banyak yang berbeda juga, beda pendapat, beda prinsip. Nah itulah tantangan saya untuk memberikan kebijakan-kebijakan terhadap para siswa-siswi yang ada sekarang nih. Karena kan kita di ranah sekolah itu bagian dari pelayanan siswa, bagian dari pelayanan warga sekolah. Artinya contoh kecil gini, ada siswa yang ketahuan merokok nih. Kalau dikeluarkan surat peringatan, ini anak udah peringatan kedua. Ya, SP2 nih contoh ya. Nah, di situ kan saya harus memberikan kebijakan yang betul-betul anak ini untuk bisa lebih baik lagi, dalam arti dia harus berubah. Kalau saya tidak bisa berikan kebijakan, artinya anak ini langsung masuk surat peringatan 3. Nah ya kan? Nah, berarti dia harus keluar dari sekolah. Nah, di situ saya berikan kebijakan, pembinaan. Adalah segelintir teman-teman guru, ya kok dibiarin aja, kok malah dibina, kan udah masuk peringatan. Nah disitulah, karena saya bagian kesiswaan itu masih butuh anak-anak. Jangan sampai di sekolah ini anak-anak nggak ada, ataupun anak-anak yang lebih aktif. Artinya lebih aktif, tahu kan ya? Iya tahu. Lebih aktif itu semuanya anak-anak manut, yang gak enak juga suasana. Monoton. Semuanya aktif banget, bandel banget, yang gak enak juga. Makanya kan variasinya itu banyak sekali. Tuh. Terus lanjut, pada tahun berapa Bapak menjabat sebagai wakil kesiswaan? Kesiswaan kurang lebih 2023 kan? Berarti baru 2 tahun. 2 tahun lalu ya. Terus yang keenam, motivasi apa untuk siswa atau siswi meningkatkan kualitas belajarnya dalam pendidikan agama Islam? Saya harus memberikan motivasi ke anak, ya motivasinya itu memasuki mindset ke anak. Jadi pikiran anak itu harus saya masukin. Artinya saya harus mengetahui anak-anak semuanya. Ketika pas udah tahu, berarti saya harus memberikan motivasi secara kesadaran. Terlebih memang anak laki ya, kalau saya anak laki itu diperlukan banget di dalam setiap keluarga masing-masing. Karena peran anak laki yang saya rasain itu, ya pentingnya itu ketika nanti udah nggak ada orang tua. Pola kesadaran anak saya selalu masukin ke arah situ motivasinya. Karena dari ranah sekolah, dari ketika dia sekolah aja mendapatkan perhatian penuh dari guru sampai selesai sekolahnya. Karena ketika dia sudah selesai sekolah ataupun melanjutkan ke kuliah ataupun kerja, dia kurang dapat perhatian anak itu. Makanya di ranah sekolah saya berusaha untuk memberikan kesadaran dengan cara masuk ke pemikiran mereka untuk lebih taat dalam keagamaan. Dalam keagamaan itu ya menjalankan sunnah-sunnah seperti program yang kita jalanin itu, program duha, kemudian zikiran setelah sholat, kemudian zikir tahlil yang lain, karena itu diperlukan nantinya dalam lingkungan masyarakat. Sekalipun dari anak laki ini nggak bisa terjun ke masyarakat, minimal bisa mengayomi keluarganya masing-masing.
nanti setelah proses ke pernikahan mereka. Artinya dia udah punya bekal gitu. Kalau dia cuekin program-program itu, dia bodoh amatin, acuh, nanti dia kan, wah gua nggak bisa apa-apa nih. Ketika sudah selesai sekolah, atau dia sudah kerja gitu, atau lagi dia sudah menikah, apa yang harus gue lakuin? Jadi imam enggak? Dia sendiri. Iya, jadinya kasihan. Apalagi nanti ketika orang tuanya pulang, artinya meninggal. Nah itulah peran anak laki. Apalagi kan mayoritas yang sekolah di tingkat SMK ini, mayoritas itu anak laki, anak pertama. Yang saya tahu ya, yang saya telusurin, mayoritas itu anak pertama. Dan anak pertama itu adalah peran penting yang nantinya untuk mengayomi adik-adiknya, atau ketika orang ayahnya sudah meninggal, dialah yang menjadi sosok orang tua laki, pengganti sang ayah. Makanya bekal itu, motivasi itu saya tanamkan semasa di sekolah di SMK Multimedia Mandiri gitu. Oke. Udah cukup, udah pertanyaan Pak. Terima kasih untuk Bapak Husain Muhammad Arsyad buat waktunya. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!